Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik yang dilakukan dengan judul Identifikasi 7 Modal Utama dalam Pengembangan Komunitas Belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wikanti Nur Amalia, Kepala SMA Negeri 1 Beli Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Situasi komunitas belajar saat ini yang beranggotakan kepala sekolah, 6 guru CGP, 11 guru P3K, dan beberapa guru yang memiliki visi sama di dalam memajukan sekolah. Komunitas belajar sangat penting peranannya dalam mengembangkan kompetensi guru, khususnya sebagai wadah pengembangan diri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di kelas, maupun tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan tugasnya sebagai pemimpin pengembangan sekolah. Dengan adanya komunitas belajar diharapkan dapat sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi guru maupun kepala sekolah, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tantangan yang dihadapi pada dasarnya adalah manajemen waktu. Maka, kami di dalam menentukan pertemuan yang dilakukan berdasarkan hari MGMP masing-masing mata pelajaran di sekolah kami. Aksi yang dilakukan yang pertama adalah melakukan identifikasi 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah kami. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite, dan pengawas, yang pemanfaatannya bertugas memberikan bimbingan, bantuan pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran. Guru dan tenaga kependidikan sebagai anggota komunitas dapat memberikan sharing pelayanan terbaik pendidikannya untuk siswa. Ini contoh pada saat kepala sekolah memberikan layanan supervisi terhadap sekolah terhadap beberapa bapak ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Aset yang kedua adalah sosial. Dalam hal ini kita memberdayakan MGMP dan MKKS yang ada di sekolah kami, yang pemanfaatannya dalam memberikan kontribusi dan dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia atau kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup yang berdampingan menjadi wadah untuk meningkatkan wawasan di bidang lain dalam ruang lingkup pendidikan sekolah. Ini contoh yang sudah kami lakukan di dalam mengidentifikasi aset sosial. Kami memberdayakan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite, dan pengawas sekolah. Aset yang ketiga yaitu politik. Pada aset ini kami membuat peraturan yang bertujuan untuk mengembangkan komunitas dengan melakukan kebijakan, melaksanakan budaya positif seperti 5R dan 5S. Kemudian kami juga melengkapi komunitas dengan melakukan identifikasi potensi anggota yang manfaatnya menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Ini contoh yang kami lakukan di dalam melakukan pemberdayaan terhadap aset yang ketiga. Aset yang keempat yaitu agama dan budaya. Kami mengundang tokoh agama di dalam kegiatan keagamaan dan melaksanakan budaya positif yang dilakukan oleh warga sekolah dengan pemanfaatan sebagai
Model agama menuntun terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amalan. Model budaya memberikan manfaat terwujudnya keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya dan beberapa produk yang telah dihasilkan oleh guru-guru kami di dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Ini contoh kegiatan kami menghadirkan tokoh masyarakat setempat dan memberdayakan para siswa untuk menunjukkan potensi dirinya di dalam pengamalan agamanya. Model yang kelima adalah model fisik. Bangunan sekolah yang lengkap dan memadai serta sarana prasarana yang mendukung komunitas dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang aktivitas komunitas. Ini contoh perpustakaan dan kelengkapannya yang kami manfaatkan di dalam pengembangan komunitas belajar kami. Model yang keenam adalah model lingkungan alam. Komunitas berada di lingkungan strategis sehingga mudah diakses dan mengakses komunitas. Dan lingkungan komunitas kami mudah dijangkau internet sehingga dapat mengembangkan komunitas untuk melakukan aktivitas secara digital. Nah, ini contoh pengelolaan aset berupa lingkungan alam di mana kami memberdayakan lingkungan alam sekitar untuk tempat kegiatan dan pengembangan sekolah. Aset yang ketujuh berupa modal finansial. Kami melakukan swadana, dukungan komite, dan dukungan tokoh masyarakat, serta dukungan dari dunia usaha yang ada di sekitar sekolah. Pemanfaatannya dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan sebuah komunitas belajar kami di dalam proses pembangunan dan kegiatan komunitas. Ini contoh kegiatan kami di dalam memberdayakan masyarakat sekitar kami. Berikut ini refleksi yang disampaikan oleh saudara saya Nurul Hidayah SPD MSI sebagai Kepala SMA Negeri 1 Rawalo, Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, Kepala SMA Negeri 1 Rawalo. Apa yang telah dilakukan oleh Ibu Wikanti terkait pengelolaan 7 aset untuk mengelola komunitas belajarnya sudah dilaksanakan dengan sangat baik, berlangsung dengan efektif, efisien, dan sangat bermanfaat.